Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Bundita. Nah, di sini saya akan coba sharing tentang salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh siswa selama belajar di rumah, yaitu Google Classroom. Ini adalah Google Classroom, tampilannya seperti yang di sudut kiri atas, seperti ini. Kalau misalnya belum punya, kamu bisa cari di App Store atau di Play Store Google Classroom. Jadi seperti ini. Karena saya sudah install, saya tinggal open. Oke, kamu juga bisa membuka aplikasi ini di laptop atau di PC, tinggal diinstal aja. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini tampilan jika menggunakan smartphone. Jadi karena saya sudah pernah beberapa kali menggunakan aplikasi Google Classroom ini, jadi tampilannya seperti ini. Oke, ini saya kemarin udah coba tes. Nah, bagaimana sih cara penggunaan Google Classroom? Google Classroom ini adalah aplikasi yang terhubung dengan Gmail, kemudian Google Drive, juga koneksi dengan kalender gitu. Jadi memang benar-benar kita bisa gunakan ini secara online dimanapun dan kapanpun. Oke, belajar dimanapun dan kapanpun caranya begini. Pertama, kalau misalnya kita ini sebagai murid dulu lah ya, anggap saja kita sebagai murid, misalnya sudah ada yang buat, kita tinggal join kelas, tinggal dimasukkan kodenya yang sudah diinformasikan oleh si pembuat kelas. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat kelas sendiri, kita bisa membuat misalnya kelas name-nya itu adalah Google Classroom gitu ya. Ini keluarga Bernadia. Saya sekarang sedang belajar di Ibu Profesional Bunsai gitu ya. Bunsai ya level 12. Create. Oke, kita buat kelasnya seperti ini. Aplikasi ini sangat mudah sekali. Nah, ini dia. Halo. Saya tinggal halo gitu kan, menyapa teman-teman di kelas misalnya. Nah, tapi kan ini belum ada temannya ya, belum ada siswanya di kelas. Kita bisa coba lihat bagaimana sih caranya. Nah, ini dia, kita mau undang dengan cara kita share ininya nih, class code-nya. Kita bisa copy atau di titik 3 ini kita bisa copy. Kemudian misalnya kita bagi ke halo siapa saja gitu ya, yang misalnya di grup gitu ya. Ini saya coba kirim ke suami saya aja deh. Silakan join kelas gitu ya. Ini saya bilang dulu lagi recording. Oke. Kita lihat lagi tadi mana sih Google Classroom-nya. Ini. Nah, ini bisa kita share ke murid-murid. Nah, murid-murid bisa langsung masuk ke sini. Ini ya yang tadi di situ. Ini adalah kelasnya. Oke. Kita juga bisa misalnya mengirimkan tugas. Guru ketika misalnya ini seorang guru ya, baik itu fasilitator, guru atau yang memaintain kelas itulah, bisa memasukkan file dari Google Drive seperti ini. Misalnya kita cari Google Drive, misalnya saya mau kasih file Bundita bercerita ya, anggap aja gitu ya. Ini saya mau kirim ini ke kelas materi lah ya, misalnya kirim set ke student. Nah, gitu, nanti murid-muridnya atau anggota yang lainnya bisa kasih komentar di bawah sini. Saya sendiri ini sebagai guru bisa ngelihat di sini ada teachers, ada student. Di sini juga bisa nambahin sih. Misalnya saya mau nambahin teachersnya itu suami saya, Guru Wicaksono. Jadi orang yang bisa memasukkan misalnya filenya, tugasnya. Ini masih statusnya invited, jadi belum masuk. Kemudian untuk studentnya sendiri juga kita bisa langsung input aja sih, nggak harus mereka yang join kalau rajin. Kalau misalnya nggak banyak mungkin kita bisa langsung invite ya, tapi kalau banyak mungkin muridnya aja yang langsung menggunakan kode yang tadi sudah di-share. Altafaru Hugo misalnya sama Albara deh, jadi muridnya ada 2. Set invite. Oke, seperti ini. Jadi deh studentsnya ada 2. Nah, classworknya seperti apa? Belum ada. Nah, ini dia. Kita bisa buat misalnya tugas. Tadi kan materi di-share begitu kan. Tugasnya ini misalnya tugas apa ya? Membuat apa ya? Gambar misalnya. Gambar binatang. Nah, Altaf dan Albara poinnya 100. Due dates-nya kapan? Due dates-nya hari Senin.
batas waktunya misalnya jam ini deh, jam 6. Topiknya misalnya kesenian, tanya. Oke, langsung kita bisa kirim. Bisa juga attach sesuatu ya, misalnya membuat gambar foto aja deh. Gambar minat buatnya seperti ini ya, buat seperti tadi gambar Altaf. Nah, kirim. Ceritanya itu contohnya seperti ini ya, gitu misalnya. Nah, ini nanti ada berapa jumlah yang mengerjakan dari siswanya itu ada di sini. Instruction ini juga bisa di komen. Jadi misalnya ada yang mau nanya nih siswanya kayak gimana sih, misalnya ada yang kurang jelas, ya itu bisa ditulis di sini. Misalnya ada yang kurang jelas instruksinya. Oke. Jadi tadi yang pertama materi hari ini, kemudian tadi kita udah coba membuat assignment. Ini juga banyak sekali toolsnya. Oke, sekarang ini adalah si Google Classroom, tes Google Classroom. Sebelumnya saya juga udah pernah bikin tes. Nah, di sini kita coba lihat di mana ada kolom komentarnya yang banyak banget, kita bisa ngobrol ya, bisa diskusi di sini. Nah ya, paling bawah sih awal-awal. Nah ini misalnya ya, Assalamualaikum. Nah tuh ya kan, wah 2018, 2 tahun yang lalu. Jadi di komen ini bisa ditulis assignment ya, contoh assignment saya yang saya buat. Saya dapat poin 100. Tuh sudah submit. Ini PR saya waktu itu. Jangan dilihat. Nah, turn in. Jadi kalau misalnya yang udah tuh ada bacaan turn in. Gitu. Duh, enak banget. Ini tuh kayak seolah-olah kita beneran sekolah di kelas belajar dan bisa ngerjain tugas, bisa dapat feedback, bisa dapat poinnya gitu. Nah, ini di sini kan banyak nih ya pesertanya tuh. Gurunya ada 3. Ini tuh di dalamnya ini macam-macam ya. Misalnya materi tuh bisa ada yang bentuknya PDF, bisa juga ada yang bentuknya misalnya JPEG, bisa juga link gitu. Jadi memang sangat memudahkan sekali untuk kita berbagi file. Di sini bisa sangat mudah diambil karena memang teraksesnya juga dengan Google Drive. Jadi bisa dilihat di sini di sudut kiri atas, dia juga masuk ke folder-folder. Jadi kalau misalnya kamu ngerjain tugas atau ada materi dari guru, mau nyarinya di mana sih, nggak usah bingung. Ada di Classroom Folders. Jadi kamu harus punya Google Drive. Nanti file-file kamu akan masuk ke sini. Tuh. Oke, seperti ini. Nah ini kan folder. Coba kita masuk ke Google Classroom lagi. Tadi di sudut kiri atas ada kalender juga misalnya, kan bisa tersinkronis ke Google Kalendernya. Jadi misalnya ada deadline, 2 hari lagi tugasnya harus dikerjakan, jadi ada remindernya gitu. Kebetulan saya lagi nggak install. Jadi ini biasanya tugas-tugas yang perlu kita kerjakan akan ada remindernya di sini tuh. Kelewat, ini ada yang kelewat yang saya nggak kerjain. Oke, ini yang sudah saya kerjakan nih. Oke, sedikit review singkat dari saya, nggak singkat-singkat banget sih. Itu review sedikit tentang Google Classroom. Mungkin aja banyak di dalamnya ya, banyak hal yang perlu diulik kembali, dilihat-lihat lagi, dites juga. Karena tadi cuma sebentar aja, cuma sekilas aja. Yang pasti saya sangat merekomendasikan sekali aplikasi Google Classroom ini, karena memang kamu perlu belajar jarak jauh. Baik, sampai di sini dulu review saya tentang Google Classroom. Apabila ada informasi yang mungkin saya terlewat atau kurang atau koreksi, bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Terus support video-video saya selanjutnya. Doakan mudah-mudahan saya bisa mereview aplikasi-aplikasi lain yang insya Allah bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.